Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Endang Sulastri yang telah memberikan kepercayaan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi melalui video ini. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1. Saya Melisa selaku moderator, dan dua teman saya lagi bernama Feni dan Ladena Alvino sebagai pemateri. Kami akan membahas materi tentang ekonomi, demand supply, konsumen, produksi, dan pasar. Materi pertama akan disampaikan oleh Feni. Kepada Feni kita persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Feni, akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan permasalahan ekonomi. Pertama, pengertian ekonomi. Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, artinya keluarga, rumah tangga, dan nomos artinya peraturan, aturan hukum. Secara istilah, ekonomi merupakan suatu manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Permasalahan ekonomi terbagi tiga, yaitu what, how, dan for whom. What menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi. How menentukan cara memproduksi barang dan jasa. For whom menentukan untuk siapa barang-barang yang akan diproduksi. Kemudian teori permintaan, penawaran, dan aplikasinya. Pertama, teori permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Beberapa faktor yang menentukan terjadinya suatu permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang yang berkaitan, pendapatan rumah tangga, corak distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan terakhir ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Kemudian teori penawaran. Teori yang menjelaskan suatu kejadian tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga terjadinya suatu kesepakatan harga. Ada beberapa faktor pendukungnya, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, biaya produksi, tujuan operasi, dan terakhir tingkat teknologi yang digunakan. Kemudian aplikasi teori permintaan dan penawaran. Masalah jangka panjang sektor pertanian. Pertama, pertambahan permintaan yang lambat. Dua, kemajuan teknologi yang pesat. Sedangkan masalah jangka pendek sektor pertanian, ketidakstabilan bersumber dari perubahan penawaran dan ketidakstabilan yang ditimbulkan dari perubahan permintaan. Kemudian beberapa cara menstabilkan harga pendapatan dan dari pertanian. Pertama, membatasi atau menentukan kuota tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. Yang kedua, melakukan pembelian barang yang akan distabilkan. Yang ketiga, atau terakhir, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pembeli. Baiklah, itu materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Feni. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ladena Alvino. Kepada Ladena Alvino, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saya akan menjelaskan tentang teori tingkah laku konsumen, teori produksi, dan biaya produksi. Teori tingkah laku konsumen, teori nilai guna atau utility, dapat dibedakan atas dua, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan sama. Terdapat dua jenis kurva yang digunakan, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama menggambarkan kombinasi dua barang yang memberikan suatu tingkat kepuasan tertentu. Sedangkan garis anggaran pengeluaran menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Teori produksi, teori biaya produksi. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang
hubungan di antara tingkat-tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Teori biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan tersebut. Biaya eksplisit dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Terima kasih kepada Ladena Alvino yang telah menyampaikan materinya yang juga merupakan materi penutup dari presentasi ini. Saya mohon maaf atas kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.